Apa yang dikatakan Chen Ping membuat Ji Yun dan Hua Gang tertegun. Tuan Chen, ada pembudidaya setan di antara orang-orang ini. Mengapa Anda tidak merasakannya sama sekali? Hua Guan melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah. Aku juga tidak bisa merasakannya. Kurasa mereka telah menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikan auranya, tetapi ada perubahan pada cambuk ajaib. Pasti ada kultivator sihir di antara orang-orang ini, kata Chen Ping. Tanda seru, para pembudidaya setan ini sangat berani. Mereka berani menyelinap ke dalam tim pemburu harta karun, tetapi ketika mereka menemukan harta karun itu, mereka pasti akan melakukannya. Begitu mereka melakukannya, para pembudidaya setan ini pasti akan terungkap. Hua Gang sedikit terkejut dengan para pembudidaya iblis ini, keberanian. Tanda seru, saya khawatir pembudidaya iblis ini sedang bermain trik, jadi kalian semua harus lebih memperhatikan, dan jangan percaya siapapun di dalamnya. Desak Chen Ping. Semua orang mengangguk. Kelompok itu terus bergerak maju, dan pada saat ini, gua itu dipenuhi dengan udara yang sangat dingin, dan setiap orang harus mengerahkan kekuatan spiritual mereka untuk menahan udara dingin. Sebaliknya, Hua Gu, Gao Qiji dan yang lainnya tidak terlalu peduli dengan udara dingin. Bagaimanapun, mereka telah beradaptasi dengan lingkungan seperti itu. Setelah semua orang berjalan perlahan beberapa mil, udara dingin menjadi semakin berat, seolah-olah seluruh ruang akan dipadatkan. Pada saat ini, Chen Ping dan yang lainnya tampak berjalan di istana es, dengan kristal es di mana-mana di atas, bawah, kiri, dan kanan. Pada saat ini, tubuh Liu Ruyan mulai bergetar, dan pakaiannya tertutup embun beku yang tebal. Melihat ini, Chen Ping memegang tangan Liu Ruyan, dan arus hangat mengikuti tangan Chen Ping ke tubuh Liu Ruyan, yang membuat Liu Ruyan merasa lebih baik. Semuanya, perhatikan, jika kamu masuk lebih dalam, udara dingin akan semakin buruk. Chen Ping mengingatkan. Tapi setelah Chen Ping selesai berbicara, Gao Qiji yang sedang berjalan di depan tiba-tiba berhenti, diikuti dengan teriakan. Tuan muda ketiga, beberapa pelayan keluarga Gao bergegas menuju Gao Qiji. Mendengar teriakan Gao Qiji, semua orang berhenti, dan segera melihat bahwa Gao Qiji, yang tidak takut dingin, mulai membeku dengan cepat saat ini. Gao Qiji berjuang mati-matian, tetapi sama sekali tidak berguna, bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menyerap udara dingin, dia tetap tidak bisa menghentikan kecepatan yang membekukan. Beberapa pelayan keluarga Gao juga bergerak cepat dan mulai menyerap udara dingin, mencoba menyelamatkan Gao Qiji. Tetapi mereka juga mulai mengembunkan embun beku di tubuh mereka, dan mereka masih tidak bisa menyelamatkan Gao Qiji. Melihat tubuh bagian bawah Gao Qiji benar-benar membeku, Gao Qiji panik. Tolong aku, selamatkan aku, teriak Gao Qiji, matanya penuh ketakutan. Tidak ada dari kalian yang bergerak. Melihat ini, Chen Ping melepaskan Liu Ruyan, dan dengan cepat berjalan di depan Gao Qiji. Segera setelah telapak tangan, nyala api tiba-tiba muncul, dan arus panas langsung didorong ke tubuh Gao Qiji oleh Chen Ping. Pada saat yang sama, nyala api berkedip di telapak kaki Chen Ping, dan es di bawah kakinya mulai mencair. Tepat ketika Chen Ping melemparkan Si Huo, dua orang di antara kerumunan menjadi terkejut dan bingung. Segera, Gao Qiji melepaskan belenggu, Chen Ping menarik Gao Qiji, dan segera mundur. Tuan muda ketiga, apakah kamu baik-baik saja? Beberapa pelayan keluarga Gao buru-buru bertanya. Gao Qiji menggelengkan kepalanya, lalu menatap Chen Ping, dan berkata dengan rasa terima kasih, Chen Ping, terima kasih. Gao Qiji tidak menyangka bahwa Chen Ping lah yang pada akhirnya menyelamatkannya. Jalan di depan telah membentuk formasi. Jika kamu mengambil langkah yang salah, kamu akan dibekukan oleh hawa dingin. Kata Chen Ping, melihat ke jalan di bawah kakinya. Apakah seseorang membuat formasi? Dengan cara ini, ada kemungkinan besar ada harta karun di gua ini. Lagi pula, ada jejak buatan manusia. Kata Ji Yun, mungkin, jangan bergerak, tunggu aku mengamati dengan hati-hati. Chen Ping menolak membiarkan siapapun bergerak maju. Chen Ping dengan hati-hati melihat ke gua di depannya, itu kosong, kecuali udara dingin dan kristal es di sekitarnya, tidak ada yang bisa dilihat. Chen Ping menggigit jarinya, dan mengeluarkan jimat setelah menggambar sosok di atasnya, api roh menyulut kertas jimat.
Meskipun Chen Ping tidak sedalam Humazi dalam hal mantra, Chen Ping masih mengetahui mantra sederhana ini untuk mengaktifkan formasi. Saat mantra berubah menjadi asap dan terbakar, lingkaran sihir muncul di mata Chen Ping seketika, dan dia melihat bahwa jalan di bawah kaki mereka telah menjadi seperti papan catur, kotak demi kotak. Saat berjalan, hanya dengan menebak tempat yang tepat Anda dapat melewatinya dengan lancar. Jika Anda salah menebak, Anda akan langsung membeku kedinginan. Setelah diperiksa dengan cermat, Chen Ping ingin sedikit tertawa. Namun, Chen Ping tidak merusak formasi, tetapi berkata kepada Ji Yun dan Gao Qiji dan yang lainnya, "Saya akan berjalan di depan sebentar lagi, dan kalian semua mengikuti tempat saya berjalan, dan jangan menginjak tempat lain." Apakah Anda mengerti? Anda harus menginjak tempat saya berjalan. Chen Ping dengan hati-hati memperingatkan. Sekarang hanya Chen Ping yang bisa melihat keseluruhan formasi, dan tidak ada orang lain yang bisa melihatnya sama sekali. Oke, beberapa orang semuanya mengangguk. Chen Ping mulai berjalan ke depan, tetapi dia berjalan sangat lambat. Lagi pula, masih ada orang yang mengikuti di belakang. Chen Ping takut beberapa dari mereka mungkin tidak melihat dengan jelas dan membuat kesalahan. Liu Ruyan berada di belakang Chen Ping, diikuti oleh Tang Qiubin, Ji Yun. Semua orang berbaris dan berjalan perlahan. Ketika yang lain melihat bahwa Chen Ping dan yang lainnya telah membuka jalan, mereka juga mulai bergerak maju. Namun, orang-orang ini tidak memperhatikan langkah Chen Ping, tetapi berjalan maju dengan santai. Setelah berjalan cukup jauh, seseorang segera pergi ke tempat yang salah, dan tubuhnya mulai membeku karena udara dingin. "Tolong, tolong, tolong aku juga membeku." Orang-orang mulai membeku, berteriak minta tolong. Tapi di saat seperti ini, siapa yang bisa menyelamatkan nyawa siapa? Kong tua, Zuo King, sesuatu yang buruk terjadi. Pada saat ini, Lao Sun tiba-tiba berhenti, matanya penuh kengerian. Melihat ke bawah, dia menemukan bahwa kakinya juga terhalang oleh es, dan itu menyebar dengan cepat ke arah kakinya. Melihat ini, Lao Kong dan Zuo King buru-buru mundur selangkah, membuka jarak untuk mengikuti Lao Sun. "Selamatkan aku, kalian berdua cepat dan selamatkan aku!" teriak Lao Sun, dan terus memompa kekuatannya, mencoba menghilangkan embun beku di kakinya. Tapi tidak peduli seberapa keras Lao Sun mencoba, itu tidak berhasil. "Old Sun, maaf, kami tidak bisa menyelamatkanmu, kamu bisa melakukannya sendiri," kata Lao Kong, dan bergegas maju. Zuo King juga mengikuti di belakang. Mata Old Sun penuh ketakutan, tepat ketika dia putus asa, tiba-tiba nyala api melesat ke arahnya. Nyala api meledak di depan mereka, dan api yang menghanguskan langsung mengelilingi Lao Sun. Di bawah nyala api ini, embun beku di tubuh Lao Sun meleleh, dan tubuhnya tidak lagi terikat. Melihat ini, Lao Sun buru-buru melompat ke depan dan mendarat di tempat lain. Meskipun cucu lelaki tua itu terlihat sangat malu saat ini, dia tidak akan membeku. Old Sun mendongak dan menemukan bahwa Chen Ping sedang menatapnya. Jelas bahwa nyala api tadi dikirim oleh Chen Ping, dan nyala api inilah yang menyelamatkannya. "Ikuti langkahku, jangan lari." Chen Ping mengikuti Lao Sun. Pada saat ini, semua orang mendengarnya, dan kemudian mereka mengerti mengapa Chen Ping dan yang lainnya tidak membeku sepenuhnya. Ternyata ada jebakan di jalan di bawah kakinya, tetapi Chen Ping melihat jebakan itu. Selama dia mengikuti langkahnya, dia akan baik-baik saja. "Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Adikku membeku." Petik 2. Mulai tidak puas berteriak pada Chen Ping. Lagi pula, kekuatan Chen Ping tidak tinggi, dan teman orang-orang ini membeku, dan tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka dengan tergesa-gesa. Sekarang mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, tepat untuk melampiaskan kemarahan mereka pada Chen Ping. "Tutup mulutmu, berani bib, jangan khawatir tentang orang tua itu, siapa yang akan membiarkanmu masuk?" Dia nak. Aura di tubuh Lao Sun meledak seketika, dan dia menatap dingin ke arah mereka yang berteriak. Kekuatan cucu kelas 8 dari alam tubuh gabungan dianggap sebagai orang berkekuatan tinggi di tim ini, jadi ketika mereka marah, orang-orang itu langsung menutup mulut. Old Sun baru saja diselamatkan oleh Chen Ping, jadi tentu saja dia harus berbicara atas nama Chen Ping.
Chen Ping tidak memperhatikan orang-orang yang berteriak itu. Alasan mengapa Chen Ping tidak mengatakan apa-apa tentang formasi adalah membiarkan beberapa orang dibekukan. Jika benar-benar ada harta karun di gua ini, semakin banyak orang, semakin sulit bagi Chen Ping untuk mendapatkan Ice Soul Pill. Chen Ping tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang ini, dan itu tidak ada hubungannya dengan Chen Ping. Alasan mengapa Chen Ping menyelamatkan cucu lelaki tua itu justru karena orang ini membantunya dengan beberapa patah kata ketika dia berada di luar kota Kabupaten Jialing. Alasan lainnya adalah kekuatan Lao Sun. Jika Lao Sun, Lao Kong dan Zuo Qing bekerja sama untuk menemukan harta karun itu, Chen Ping dan yang lainnya tidak memiliki peluang untuk menang. Jadi sekarang Chen Ping ingin memenangkan satu orang terlebih dahulu, dan di antara ketiganya, hanya Lao Sun yang berniat berteman dengan Chen Ping. Seorang pejalan kaki terus bergerak maju perlahan, kali ini mereka semua mengikuti di belakang Chen Ping dengan patuh. Setelah sekitar 1 jam, dia keluar dari area ini. Oke, akhirnya aku melewati area ini. Area ini telah diletakkan di bawah lingkaran sihir. Jika kamu lewat dengan gegabah, kamu tidak akan bisa keluar sama sekali. Chen Ping menghela nafas panjang. Meskipun di sini sangat dingin, Chen Ping benar-benar berkeringat, dan panas yang mengepul berubah menjadi kabut putih. Chen Ping juga berjalan dengan sangat hati-hati di sepanjang jalan ini. Semua orang melihat keluar dari daerah itu, dan semuanya menghela nafas panjang. Namun dalam perjalanan, masih ada beberapa orang yang menjadi patung es. Chen Ping duduk bersila dan perlahan mengatur napasnya, meskipun Chen Ping memiliki api pamungkas itu tidak habis-habisnya dan perlu diserap dan disempurnakan. Hanya dengan membuat Zihuo tumbuh perlahan, Zihuo di tubuh Chen Ping masih terlalu kecil. Tepat setelah menyelamatkan Gao Qiji dan Lao Sun berturut-turut, Zihuo Chen Ping sangat lemah. Adik, terima kasih. Saat ini, Lao Sun datang dan mengikuti Chen Ping untuk berterima kasih. Senior, sama-sama, kata Chen Ping dengan senyum tipis. Ini adalah anugerah penyelamat hidup, bagaimana mungkin kamu tidak sopan? Lao Sun berkata, mengulurkan tangannya dan mengeluarkan rumput peri dari sakunya. Tanaman ini sekarang berwarna merah cerah, dan masih hangat. Aku punya rumput penghangat di sini. Meskipun tidak terlalu membantu untuk berkultivasi, ia bisa menahan invasi udara dingin. Aku membawanya karena aku datang ke ujung utara. Aku melihatmu kekuatan pacarku rendah, dan itu sulit menahan udara dingin, jadi aku akan memberinya rumput hangat. Kata Old Sun, dan menyerahkan rumput hangat itu kepada Liu Ruyan. Tapi Liu Ruyan tidak menerimanya, tapi menatap Chen Ping. Karena itu keinginan senior, mari kita terima. Kata Chen Ping dengan sedikit senyum. Terima kasih, senior. Liu Ruyan menyingkirkan rumput penghangat, dan ketika dia membawanya di tubuhnya, dia benar-benar merasa jauh lebih hangat dan nyaman. Lao Sun duduk di sebelah Chen Ping dan mulai berbicara dengan Chen Ping. Keduanya mengobrol banyak, dan tertawa dari waktu ke waktu. Setelah berbicara, Chen Ping menyadari bahwa Lao Sun, Lao Kong, dan Zuo Qing hanyalah tim sementara. Meski ketiganya sudah saling kenal sejak lama, persahabatan mereka tidak terlalu dalam. Pantas saja mereka berdua tidak berniat menyelamatkan Lao Sun saat dia membeku.